dari seluruh Indonesia mungkin hadir mewakili dari beberapa provinsi ya. Mungkin semua provinsi hadir pada malam hari ini luar biasa sekali. Terima kasih yang sudah menghibahkan waktunya untuk sama-sama berjuang mungkin ya satu sama lain dan saya harap bukan hanya berjuang saja, tapi kita juga bisa saling mendoakan satu sama lain untuk keberhasilan masing-masing gitu ya. Oke, silakan juga untuk absen di grup WhatsApp-nya masing-masing sama dengan mencantumkan asal daerah, biar bisa mengenal ya silaturahmi tidak ada salahnya kan. Terus mematikan mikrofon selama kegiatan tadi sudah disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan disampaikan di kolom chat yang sudah tersedia. Nanti kita diskusi di akhir, nanti ada sesinya ya. Oke, terus sediakan alat tulis, fokus memperhatikan sepanjang jalannya kegiatan. Jadi sekiranya yang mungkin sedang sibuk, sedang nonton sinetron atau sedang apapun, boleh untuk di skip dulu, nggak lama kok. 1 jam ke depan kurang lebih, saya akan membersamai Bapak dan Ibu semuanya, dan setelah itu mangga dilanjut lagi. Yang mau nonton sinetron, lanjut. Yang mau ngapain dulu, lanjut. Tapi lebih baik kalau misalkan belajar gitu. Oke, ini ada beberapa alasan mungkin ya, kenapa banyak orang ingin daftar P3K. Di sini tertera ya, banyak orang, at least itu berarti umum lah ya. Di sini juga saya rasa dari 300 orang yang sudah hadir, Bapak dan Ibu juga tentu berbeda-beda pastinya alasan masing-masing. Ada yang, Kak, saya ingin menjadi abdi negara, Kak, saya ingin mengabdi kepada negara, Kak, saya ingin menjadi bagian daripada ASN dan lain sebagainya. Itu pasti berbeda-beda dan saya doakan sekali lagi Bapak dan Ibu, apapun yang menjadi alasan motivasi Bapak dan Ibu hari ini kenapa ingin daftar P3K atau menjadi bagian daripada P3K dan ASN itu sendiri, gerbongnya adalah dengan lulus di P3K ini. Membanggakan orang tua, biasanya ya ada yang ingin membanggakan orang tua, memperbaiki perekonomian, masa depan yang lebih terjamin, dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan gerbongnya adalah dari Bapak dan Ibu bisa lulus P3K di gelombang yang kedua. Kesempatan tidak datang 2 kali, jadi saya harap tidak disia-siakan gitu ya. Hitungan hari untuk menghadapi tes P3K, jangan sampai leha-leha, jangan sampai merasa bahwa tidak perlu belajar, saya sudah merasa mumpuni, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sebentar. Ini masih punya pekerjaan nih. Besok atau lusa belum tentu masih punya pekerjaan atau tidak. Kan itu sangat mengerikan sekali ya saya rasa. Diombang-ambing gitu kan. Nah, berarti katakan bahwa adanya ketidakstabilan pekerjaan. Memberikan rasa tidak aman dan tidak nyaman kepada Bapak dan Ibu. Nah, untuk P3K sendiri, mungkin alasan kenapa banyak orang adalah yang pertama stabilitas dan juga keamanan kerja. Ini merasa aman dan juga merasa nyaman gitu ya di P3K itu. Nah, yang kedua baru gaji dan tunjangan yang menarik. Muluk-muluk, kita kerja untuk cari duit. Realistis, kita kerja bukan untuk capek-capean doang gitu kan. Bukan untuk jabatannya doang, bukan untuk status sosial doang. Tapi tentu gaji dan tunjangan yang merakit. Nah ini tadi ya, pendaftar apa namanya untuk CPNS itu maksimal diangkat 35 tahun kalau tidak salah. Dalam artian ya untuk Bapak dan Ibu mungkin yang sudah lanjut angka atau usianya sudah tidak ada kesempatan untuk mendaftar atau bergabung di CPNS. Mudah-mudahan P3K ini bisa lancar ya. Seberapa sulit lulus P3K? Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah daftar P3K sebelumnya dan berkompetisi. Bagaimana mungkin apa namanya pengalamannya? Baik-baik saja atau mungkin mudah-mudahan saja? Atau mungkin mudah-mudahan gitu ya, itu kan berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini pelamar seleksi CASN 2023, berarti 1 tahun ke belakang ya, dari 2024 tahun ke belakang, 2023 itu mencapai 2,4 juta orang, 2,4 juta jiwa. Wah, sebanyak sekali ya. Dan ini nih, beberapa keluhan adalah soal tes terlalu sulit katanya. Nah, formasi P3K, Bapak dan Ibu yang disediakan oleh pemerintah di 2024 ini ada di angka 1 juta formasi. Kita lihat takutnya suaranya putus-putus aman ya. Ya, terima kasih yang bermasi. Nah, ada di 1 juta formasi yang disediakan oleh pemerintah untuk Bapak dan Ibu semuanya. Tentu jumlah yang sangat besar sekali saya rasa ini diharapkan dapat membantu penataan tenaga non-ASN di berbagai instansi pemerintah. Termasuk mungkin Bapak dan Ibu yang sekarang sedang berjuang di P3K itu sendiri. Bapak dan Ibu, ini saya katakan ada di 4 kali lipat dari formasi yang disediakan untuk CPNS. CPNS kemarin, kalau tidak salah, ada di 250.000 formasi. Sedangkan P3K ada di 1 juta formasi, bahkan 1 juta sekian. Gitu kan, ini ya kurang lebih 4 kali lipat dari formasi yang disediakan untuk CPNS, bahkan lebih daripada itu.
Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menjadi bagian dari 1 juta formasi yang lulus yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan formasinya masing-masing. Tadi ya, kalau misalkan kita samakan nih dengan tahun sebelumnya di mana mencapai 2,4 juta jiwa, maka dipastikan peserta yang tidak lulus ada sebagai tes P3K. Di dalamnya ada yang namanya kompetensi umum dan kompetensi teknis. Nah, ini yang akan Bapak dan Ibu kerjakan. Soal-soal yang akan Bapak dan Ibu kerjakan meliputi ini. Kita bahas dari kompetensi umum. Tujuannya untuk mengukur kemampuan dasar Bapak dan Ibu dari berbagai sudut pandang. Jadi ini dasar ya, materinya materi dasar. Dan untuk materi tesnya ada 3. Yang pertama manajerial, yang kedua sosiokultural, dan yang ketiga wawancara. Jadi ada 3, ini jelas ya, ada 3. Yang manajerial tujuannya untuk menilai komitmen, kemampuan, perilaku dalam hal berorganisasi. Kalau sosiokultural ini tujuannya untuk mengetahui pengetahuan, apa namanya, menilai pengetahuan dan juga sikap terkait bagaimana Bapak dan Ibu berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai hal, agama, suku, budaya, perilaku, dan lain sebagainya. Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, bagi kemampuan untuk berlancar dan juga beriringan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, negara kita yang tercinta ini ya. Yang ketiga, nah wawancara ini untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas juga moralitas. Silakan ini dipahami karena ini adalah tips and trick dari saya, tips and trick betul ya. Tips and trick dari saya untuk bagaimana Bapak dan Ibu bisa mudah mengerjakan soal dengan cepat dan juga tepat. Karena harus tahu dulu, ini soal apa, manajerial. Manajerial itu yang ditanyakan tuh apa, yang dicarinya tuh apa, gitu. Jadi harus paham dulu. Jangan sampai ini manajerial itu apa ya, gitu kan. Karena soalnya bukan betul atau salah, tapi tepat atau kurang tepat. Jadi saya rasa itu cukup challenging gitu ya. Jadi silakan dipahami dulu ini ketiga materi tesnya manajerial itu arahnya kemana, yang ditanyakannya itu apa, poin-poinnya apa saja, sosiokultural apa, wawancara apa. Kita bergeser ke sebelah kanan ada yang namanya kompetensi teknis. Tujuannya sama untuk menguji pengetahuan, perilaku, sikap, sifat Bapak dan Ibu semuanya. Bedanya, kalau tadi umum, kemampuan yang ditesnya adalah kemampuan dasar. Kalau yang teknis ini lebih spesifik, berkaitan dengan bidang teknis jabatan masing-masing. Tadi materi tesnya jelas ada 3. Kalau yang teknis ini berbeda-beda, tergantung instansi dan juga formasi. Tadi dikatakan lebih spesifik, gitu ya. Kalau misalkan gini, materi tesnya Bapak dan Ibu adalah formasinya sebagai formasi guru. Berarti soalnya tentang keguruan, tentang pendidikan. Kalau perawat tentang keperawatan, tentang kesehatan. Begitupun yang lainnya. Itu akan lebih menyesuaikan dengan instansi dan juga formasi. At least lebih spesifik gitu ya. Jadi perbedaan antara umum dengan teknis ini itu. Tapi jangan salah, jangan sampai di apa namanya disepelekan. Karena merasa kok saya gelarnya juga sudah sesuai kok dengan formasi saya, SPD, MPD, apalah itu gitu kan. Udah apa merasa kuliah, menempuh pendidikan bertahun-tahun, sudah berada di profesi puluh-puluh tahun bahkan. Tapi jangan sampai Bapak dan Ibu merasa saya sudah berpendidikan lama di profesi di apa namanya sebagai guru. Saya sudah menjadi guru puluhan tahun Kak Siva. Jadi saya rasa saya tidak perlu untuk belajar lagi. Hey, jangan seperti itu. Jangan merasa angkuh, jangan merasa apa namanya tidak perlu belajar lagi. Ya mungkin kalaupun misalkan memang mau seperti itu ya mangga boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tapi mungkin lebih baik, alangkah baiknya tidak ada ruginya juga saya rasa sering-sering latihan soal, sering-sering review materi gitu kan. Mengulang lagi, baca-baca lagi, belajar lagi gitu. Nah, nyatanya banyak sekali rekan saya atau mungkin orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu semuanya yang soal teknis ini nilainya agak jeblok gitu ya. Karena total soal yang nanti akan Bapak dan Ibu kerjakan itu ada di 145 soal. Dan 90 soalnya adalah soal teknis. Sisanya baru manajerial, sosio, dan juga wawancara. Gitu ya. Nah, tadi 145 soal totalnya, waktunya ada di 130 menit untuk Bapak dan Ibu yang kategori umum dan 165 menit untuk Bapak dan Ibu dengan kategori penyandang disabilitas sensorik netra. Gitu ya. Jadi ada perbedaan di waktu, tapi untuk total soal itu sama di 145 soal.
Suara saya jelas? Masih jelas? Aman? Atau mungkin kolom chatnya ditutup? Aman nggak? Nanti kita kebut di soal. Terdengar? Aman ya? Nah, itu dong. Harus bantuin saya nih. Jangan sampai saya merasa sendiri di sini. Oke. Masih aman ya? Terjelas. Siap, nanti kita kebut aja di soal. Nah, selanjutnya ini untuk mekanisme nih, untuk mekanisme penilaian P3K 2024. Oke, aman ya. Mekanisme penilaian 2024 tidak ada passing grade ya untuk P3K 2024. Nah, kalau misalkan tidak ada passing grade, saya jelaskan dulu. Passing grade atau mungkin yang kita kenal dengan nilai ambang batas itu merupakan skor minimum yang harus atau wajib dicapai oleh para peserta ujian agar dinyatakan lulus. Nah, kalau misalkan untuk yang 2024 ini tidak ada passing grade, berarti kelulusannya ditentukan oleh apa? Ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Tidak ada passing grade, kelulusannya ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Gitu ya. Terus tadi total soalnya 145 soal dengan waktu 130 menit gitu kan katakanlah. Berarti Bapak dan Ibu punya waktu 54 detik untuk mengerjakan per satu soal. Berarti kurang dari 1 menit waktu yang Bapak dan Ibu punya. Gitu. Teman-teman boleh untuk dicek juga mungkin sinyal masing-masing takutnya jelek ya. Atau mungkin saya pindah dulu sinyal aja ya. Gimana? Kalau misalkan di sini ada yang masih gerak-gerak, mungkin saya rasa sinyalnya masih bagus gitu. Suaranya aman Kak, putus-putus. Bagus aja sih, putus-putus. Ini jadi gimana? Putus atau aman? Oke, kurang jelas ya. Berarti kita ini aja. Sebentar, atuh ya. Saya ganti dulu ganti soal lagi, ganti sinyal dulu. Biar tidak putus-putus dan biar lebih jelas. Gitu. Sebentar ya. Nah, sekarang udah ganti nih. Gimana? Kadang saya diam sih. Aman ya sekarang ya? Halo, cek, 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 halo. Halo, hai, hai, halo. Aman? Kak Syifa ada tipsnya, channel ampun deh kelamaan di soal belum lagi mikirnya. Betul. Aman ya? Sip, aman lah sekarang mah ya. Oke, terima kasih bantu konfirmasinya teman-teman. Kita lanjut dan saya akan share screen lagi. Tadi sampai mana ya? Mana sih? Yang ini ya? Betul nggak yang ini? Soalnya PPT-nya ada beberapa dan takutnya beda PPT. Betul nggak yang ini? Bentar. Harusnya sih betul ya. Oke, kita lanjut. Tadi terakhir di mekanisme ya. Dan sekarang, nah berapa sih waktu persiapan? Ini yang di lingkarin merah, ini
P3K gelombang yang kedua itu diperuntukkan untuk tenaga dan ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk Bapak dan Ibu yang lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerahnya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita lihat di jadwal, kemarin di Desember ke Januari sudah ada pendaftaran, seleksi administrasi, sudah ada pengumuman juga untuk seleksi administrasinya, dan nanti di bulan April, sekarang sudah April ya, sekarang tanggal 8 April. Wah, sudah ada yang mendapatkan jadwal barangkali di sini untuk tes P3K. PPT-nya nggak berubah, nggak berubah. Stuck di mana? Oh, your screen is pause. Nah, ini yang betul. Good. Keren kalian. Terima kasih ya bantu konfirmasinya. Karena ini di mute. Karena kalau misalnya tidak di mute, teman-teman nanti ada aja gitu ya suara-suara yang mengganggu. Suara-suara gaib. Kartu tes belum terbit kakak. Oke, berarti belum terbit ya. Nanti kalau saya lihat di jadwal sih kurang lebih apa namanya tes P3K-nya itu ada di pertengahan bulan April. Sekitar tanggal 17-an ya. 17 April sampai dengan 17 April sampai dengan 17 Mei. Benar nggak sih? Ya sekitar itulah ya. Pokoknya dari pertengahan April sampai dengan Mei dan nanti di 22 Mei jadwalnya adalah pengumuman hasil P3K tahap yang kedua. Nah, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Sementara mungkin itu ya, saya melihat jadwal tadi ada di angka sekitar pertengahan April sampai dengan pertengahan Mei. Iya Kak, betul. Ya, ya. Nah, ini untuk apa namanya mengingatkan aja kepada teman-teman bahwa waktu yang kalian punya itu sebentar lagi. Jangan sampai berleha-leha, jangan sampai merasa bahwa masih ada waktu kok nanti aja belajarnya. Kecuali emang kalian tidak serius gitu. Kalau nggak serius ngapain ada di sini? Asik. Aman ya. Nah, ini reminder aja gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Kalau misalkan dari persiapannya sudah berantakan, sudah gagal, bagaimana hasilnya? Karena usaha kita hari ini menentukan bagaimana hasilnya. Lulus atau gagal. Mau lulus atau mau gagal? Lulus dong. Mau berhasil atau gagal? Berhasil dong. Makanya evaluasi lagi persiapannya sampai mana. Apa namanya? eh, Sering-sering latihan soal. Awas saja nih ya, hadir di sini biasanya ada aja yang baru pertama kali latihan soal. Eh, nggak boleh kayak gitu. Latihan soal itu sangat penting sekali, teman-teman. Jangan sampai kalian menyepelekan hal itu. Ya, dan sekarang kita akan latihan soal. Nah, sekarang kita akan langsung simulasi soal. Sudah siap? Aduh, sudah 29 lagi nih, guys. Soal teknis administrasi perkantoran, kalau misalkan teman-teman mau soal teknis, gabung dulu di BLC, nanti kita fasilitasi untuk soal sesuai dengan formasinya masing-masing. Gitu ya. Karena kalau misalkan untuk webinar bersama saya, itu hanya di Mansoswa aja. Bismillah, siap ya. Waktunya 54 detik, izin saya akan share screen lagi. Saya akan stopwatch. Dicatat di catatan masing-masing. Jawaban nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa. Dan saya harap silakan kerjakan dengan serius. Tuh, pesertanya sudah tidak bisa tambah lagi karena stuck di 300 teman-teman. Jadi saya harap tidak kemana-mana dan stay sampai akhir. Karena kalau misalnya keluar nanti tidak bisa masuk lagi. Catat di catatan masing-masing, jangan sampai mencatat jawabannya di kolom chat karena itu mengganggu teman-teman yang lainnya membaca soal. Ya, siap ya. Langsung aja dimulai dari nanti kalau misalnya sudah 54 detik, otomatis apa namanya soalnya berganti. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan.
Time's up. Waktunya sudah habis. Bagaimana perasaannya mengerjakan soal diburu-buru oleh waktu? Deg-degan kah? Biasa saja kah? Aman-aman saja kah? Tegang, oke. Apa-apa kok wajar. Lumayan deg-degan. Happy. Mhm. Yang lainnya, resah dan gelisah. Deg-degan banget. Yang soal satu ketinggalan. Kok ketinggalan? Kan pendek soalnya. Gang, deg-degan. Bismillah. Nomor dua. Nah, kalau nomor dua ketinggalan itu wajar. Nomor dua karena nomor dua itu panjang. Oke, tadi berapa soal, Kak? 6 soal. 6 soal ya. Tadi ada 6 soal. Dua soal manajerial, dua soal sosio, dan dua soal wawancara. Oke, kita akan langsung bahas ya satu persatu dari soal yang sudah dikerjakan. Silakan disampaikan jawaban nomor satu apa? Hmm, Langsung ya, biar cepet ya. Gaspol. Oke, D, A. Mm-mm. Izin pamit silahkan. Teman-teman, ini webinarnya untuk satu kali untuk apa satu kali untuk satu orang ya. Jadi kalau misalkan ada yang pernah ikut webinarnya, boleh untuk di skip aja karena pembahasannya kurang lebih memang sama. Mau presenternya saya, mau presenternya yang lain gitu, pembahasannya pasti sama. Gitu. Jadi mau keluar juga nggak apa-apa. Oke, D ya, kebanyakan D dan A. A ada beberapa dan mungkin D ya, kebanyakan yang D. Oke, untuk soal ini adalah soal manajerial. Tadi 6 soal, 2 soal manajerial, 2 soal sosio, dan 2 soal wawancara. Fokus ya, dan saya tidak akan mengulang lagi jawabannya dan nilai yang teman-teman dapatkan. Untuk soal ini adalah mengenai tanggung jawab yang dianggap sebagai hal penting untuk dimiliki setiap orang, khususnya pemegang jabatan. Seseorang dikatakan bertanggung jawab atas tugasnya apabila ia, sudah saya sampaikan, jawabannya bukan benar atau salah, tapi tepat atau mungkin kurang tepat. Nah, ini mungkin kalau misalkan ngomongin tanggung jawab, apa tugas, selesai tugas tepat waktu, oke, betul-betul saja, sah-sah saja. Selesai tugas sebelum deadline, sah-sah saja. Yang C menguasai penugasannya, betul-betul saja. Tapi yang paling tepat adalah yang D. Bagaimana seseorang dikatakan bertanggung jawab adalah ketika orang itu siap diberikan baik itu pujian, baik itu saran, kritik dari penugasannya, bahkan siap untuk mendapatkan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang material. Gitu. Jadi, yang paling tepat adalah yang ini nggak bisa digeser. Yang apa tadi? Yang D. Ya, yang paling tepat adalah yang D. Siapa yang betul, siapa yang salah? Slide PPT-nya tidak muncul, tapi share screen-nya anu. Muncul ya, ada ya? Muncul kok, Kak. Yang nggak muncul mungkin sinyal kalian yang jelek. Muncul ya, aman ya. Oke, jadi silakan untuk yang jawabannya D, nilainya 4, C3, B2, A1. D 4, C3, B2, A1. Kita lanjut ya, ini sudah 40. Nah, untuk soal nomor 2, langsung aja ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini ada di B. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Tadi ada yang nanya, Kak, gimana caranya untuk mengerjakan soal yang cukup panjang? Pertama,
teman-teman harus paham dulu arahnya kemana. Tadi, manajerial arahnya kemana, yang ditanyakan itu apa, sehingga akan lebih mudah teman-teman untuk memahami soal-soal. Yang kedua, harus sering latihan soal. Kenapa harus sering latihan soal? Karena dengan sering latihan soal, teman-teman akan terbiasa membaca soal yang panjang dan terbiasa dengan soal-soalnya. Karena sebetulnya tipe soalnya sama saja, kurang lebih sama, konsepnya sama. Manajerial itu konsepnya seperti ini, sosio itu seperti ini, wawancara itu seperti ini. Bedanya adalah case study-nya, jenis soalnya kurang lebih sama, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Tapi case study-nya yang berbeda. Atau mungkin orang atau tragedinya yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sering latihan soal, itu akan sangat amat memudahkan. Makanya kenapa tadi saya mewajibkan teman-teman harus sering latihan soal. Karena dengan sering latihan soal, teman-teman akan lebih peka terhadap, oh soal seperti ini biasanya tuh arahnya ke sini. Gitu. Yang ketiga, usahakan di 15 detik pertama, 15 maksimal 20 detik pertama, teman-teman sudah selesai baca soal. Ya gimana Kak, bacanya udah kayak baca mantra, ya harus sering latihan soal, harus sering baca. Kalau teman-teman jarang baca, ya baca soal yang cuma 4 baris aja ya lama. Betul tidak? Gitu. Ya, jadi kuncinya adalah sering-sering belajar, sering-sering latihan soal. Gitu. Ya, untuk mendapatkan inti dari soalnya adalah itu, teman-teman. Kalau misalkan kalian tidak pernah latihan soal, kalian sudah paham nih materinya A sampai Z, tapi kalian tidak pernah latihan soal, menurut saya itu kurang, tidak sia-sia, tapi kurang maksimal. Karena teman-teman akan sulit mendapatkan inti dari soal ini. Kalau misalkan teman-teman sering latihan soal, saya yakin teman-teman akan lebih mudah mencari jawaban yang paling tepat. Karena lagi-lagi tipe soalnya kurang lebih sama. Bedanya adalah case study-nya atau mungkin tragedinya. Kejadiannya yang berbeda. Gitu. Ya, jadi sering-sering latihan soal. Itu yang paling penting. Udah dicatat belum jawabannya? B4, D3, A2, dan C1. B, D, A, C. B, D, A, C. Lanjut ya. Kita bergeser ke sosiokultural. Sosio udah beda lagi. Apa namanya yang ditanyakannya itu apa? Untuk soal ini, langsung aja ya, karena saya rasa sudah dibaca juga oleh Bapak dan Ibu semuanya. Berkaitan dengan kepekaan terhadap keberagaman. Sebagai guru di sekolah negeri, pemerintah untuk menerima siswa disabilitas. Nah, yang paling tepat biasanya soal di sosio itu cari jawaban yang paling netral dan paling bijak tentunya ya, yang paling bijak dan juga paling netral. Karena biasanya untuk soal sosio ada di soal setelah ini, case tadinya adalah ada si A, si B, si C. Sikap Anda seperti apa? Ada si A, si B, Anda apa gitu, bagaimana? Nah, biasanya case tadi untuk soal sosio itu arahnya seperti itu. Karena saya rasa juga kurang lebih seperti itu kok soal-soalnya. Nah, contoh di sini ada Vika gitu, contoh ada Vika, ada Siti, ada si A, ada si B, nah, kayak gitu ya untuk soal sosio. Case-case tadinya adalah seperti itu. Langsung aja ya, jawaban untuk soal ini ada di C. Memberikan materi dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai pada siswa. Ini yang paling tepat karena berkaitan dengan kepekaan terhadap keberagaman. C4, B3, A2, D1. C, B, A, D. C4, B3, A2, D1. Tegas ya, sudah cukup malah. Nah, ini nih. Nih, contoh di sini juga ada Harti, ada Aji, ada Fauzi. Ada Vika, ada Shiva, ada Sri. Gitu. Biasanya soal-soal sosial memang seperti itu. Dan sikap Anda seperti apa? Yang paling baik harus bagaimana? Gitu kan. Sikap Fiza baiknya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Tentu jawabannya yang paling bijaksana yang mana. Jangan sampai apa namanya nggak netral. Contoh teman-teman lebih memilih si Vika daripada si Fauzi, atau mungkin lebih milih Fauzi daripada Vika. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman mendengarkan dari keduanya atau mungkin saran dari keduanya dan bersikap netral lah ya, bijak dan juga netral. Jadi yang paling tepat untuk ini jelas ya, kalau misalkan teman-teman sudah tahu arah soalnya itu ke situ, pasti yang paling tepat ada di D.
mengakomodasi berbagai usulan tersebut dan menyampaikan keputusan bersama. Jadi tidak hanya satu orang, kamu pro ke satu, kamu pro ke si A, kamu pro ke si B, nggak seperti itu. Tapi biasanya soal sosio itu yang kebersamaan, musyawarah, ya kebijaksanaan gitu kan, tidak berpihak ke salah satu orang. Nah itu biasanya sosio itu jenis soalnya seperti itu. Silakan dicatat D4 C3 A2 B1, D4 C3 A2 B1. Aman, masih aman. Itu ya, kita lanjut. Ini wawancara. Nah, kalau wawancara, tipe soalnya biasanya ini real life teman-teman di kantor. Biasanya real life kalian di tempat kerja itu seperti apa? Nah, ini biasanya wawancara itu lebih ke seperti itu. Pada orang mendapatkan uang pelican. Jawaban teman-teman apa nih kira-kira? Karena biasanya di sini banyak sekali yang terkecoh. Nah, kan antara B dengan C. Itu tipis sekali teman-teman memang jawabannya. Satu satu kata aja yang berbeda itu akan mengecoh kalian. Contohnya di soal ini. Silakan disampaikan jawaban teman-teman apa? B atau C? Tuh kan ada yang B ada yang C. Gitu. Untuk soal ini yang paling tepat adalah yang ada teman C. Memberitahukannya kepada pegawai kantor yang berwenang dan siap untuk dihukum. Singkatnya adalah mendapatkan uang pelicin atau uang sogok. Tahu ya, uang pelicin ya, itu tidak untuk diwajarkan. Walaupun uangnya dikembalikan, tapi tidak untuk dibebaskan gitu aja. Jadi, yang paling tepat adalah siap untuk dihukum. Gitu. Singkatnya adalah seperti itu. Jadi, yang paling tepat adalah yang C. Nah, C4 B3 D2 A1. C4 B3 D2 A1. Lanjut ya. Oke, Andi telah lama bekerja di sebuah perusahaan promosi jabatan. Nah, kalau ini sama ya, maksudnya lebih real life teman-teman di tempat kerja itu seperti apa. Yang perlu dipahami adalah untuk mendapatkan promosi jabatan, indikatornya bukan hanya tentang lama saja bekerja, tapi kesesuaian skill dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai teman-teman marah, emosi, bahkan memutuskan untuk keluar dari pekerjaan hanya karena tidak mendapatkan promosi jabatan. Yang paling tepat adalah tentu yang C. Bagaimana teman-teman tetap meningkatkan kinerja agar mendapatkan kesempatan promosi. Karena bukan hanya tentang lama bekerja saja, walaupun teman-teman sudah 20 tahun, tapi skillnya tidak ada perkembangan ya bagaimana? Gitu ya. Jadi tetap harus meningkatkan kinerja teman-teman semuanya. Silakan dicatat C4 B3 C4 B3 A2 D1. C B A D. Silakan sekarang total nilai teman-teman ada berapa? Kalau misalkan ada yang Kak Syifa saya nggak setuju dengan jawabannya C. Kak Syifa saya nggak setuju kalau misalkan jawabannya B. Nah, silakan nanti kalau misalkan teman-teman gabung di BLC, kita akan sediakan satu forum eh, apa namanya di Telegram untuk teman-teman bisa berdiskusi. Karena izin saya hanya menyampaikan saja untuk jawaban-jawaban soalnya. Gitu ya. Ada yang 23 22 baru gabung dapat 7. Semuanya udah dikasih skor belum? Udah ya? Kebanyakan ada yang baru pertama kali latihan soal di sini. Aku kalau soal nomor 5 tadi itu kan soalnya mendapatkan. Kalau masih ditawarkan bebas dari hukuman mungkin ya. Karena kalau misalkan ditawarkan kan belum di ACC. Berapa, Kak?
Betul semua. Kalau betul semua harusnya nilainya 24. Kata saya juga jangan keluar-keluar. Gitu. Mau dong gabung Telegram boleh. Gabung dulu di BLC ya. Oke, teman-teman yang baru pertama kali latihan soal, saya tidak akan menjudge atau memarahi teman-teman semuanya, tapi lagi-lagi saya sampaikan, ini bukan untuk kepentingan saya, ini untuk kepentingan teman-teman semuanya, menunjang keberlangsungan tes P3K, kelulusan P3K tahap yang kedua, sesuai dengan formasinya masing-masing. Tidak ada untung rugi untuk saya sebetulnya, tapi mungkin saya harap teman-teman bisa memperjuangkan apa yang sudah diraih karena tidak semua orang bisa berada di titik ini. Banyak sekali puluhan ribu, bahkan juta orang mungkin yang tereliminasi di tahap administrasi sehingga tidak bisa memasuki tes P3K untuk menghadapi tes apa namanya soal. Jadi saya harap jangan disia-siakan, kesempatan tidak datang dua kali. Gitu. Kak, di mana untuk mendapatkan soal-soal? Nanti kakak gabung dulu di BLC, kita fasilitasi untuk soal-soal teknis sesuai dengan formasinya masing-masing. Dan bagaimana cara kerja soal dan juga dapat skor, Kak? Nanti ada penjelasan dari tentor ya, karena untuk malam ini kita terbatas sekali. Jadi nanti ada satu video, teman-teman, kita kasih fasilitasi satu aplikasi, di dalamnya sudah ada tryout, latihan tryout untuk teman-teman, terus video pembelajaran. Nah, nanti lebih dijelaskan detail, kenapa jawabannya A, kenapa nggak B, kenapa nggak C, kenapa nggak D. Itu akan lebih detail dan teman-teman bisa tonton dimanapun dan kapanpun, 24 jam. Cara gabung di BLC nanti kita bahas ya. Kita lanjut dulu. Nah, tantangan terbesar pada SP3K 2024, kurang latihan soal. Ini yang pertama nih, kurang latihan soal. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sadar ya, latihan soal itu sepenting itu. Dan saya rasa Bapak dan Ibu juga setuju tentang hal itu. Itu kan bukan hanya pemahaman materi saja, tapi harus sering-sering latihan soal untuk meminimalisir pengecohan-pengecohan yang ada. Gitu ya. Tidak memiliki waktu belajar yang efisien, banyak sekali alasannya, trik pengerjaan soal, latihan tryout, kita fasilitasi, mentor yang mendampingi persaingan yang ketat di P3. Karena ini beberapa tantangan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan formasinya masing-masing, tanyakan di kolom chat silahkan. Nanti dibantu dibalas oleh admin atau mungkin nanti kita tanya jawab ya. Contoh Kak, formasi guru PAI ada nggak? Gitu. Formasi teman-teman ada nggak? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain silahkan disampaikan di kolom chat sambil mendengarkan penjelasan saya. Selamat datang di BLC teman-teman. Bintaro Learning Center ini merupakan bimbingan online untuk CPNS P3K ya. SNBT, SPP, dan juga yang lain-lain. Alhamdulillah kita sudah berpengalaman di 16 tahun, sudah punya puluhan mentor dan juga puluhan ribu alumni atau siswa BLC yang sudah lulus, baik itu dari CPNS, P3K, SNBT, dan juga lain-lain. Gitu. Nah, ada yang mau diskon? Ada yang mau potongan harga? Soal nakes kah? Ada dong. Ada yang mau potongan harga. Nah, ini karena mungkin sebentar lagi teman-teman akan menghadapi tes P3K. Tentu kami dari BLC memberikan bonus mungkin ya, bantuan untuk teman-teman bagaimana menunjang keberhasilan dan mudah-mudahan juga BLC menjadi salah satu jembatan untuk bagaimana teman-teman bisa lancar menghadapi tes P3K tahap yang kedua. Gitu. Nah, khusus untuk yang hadir webinar pada malam hari ini akan mendapatkan kesempatan diri untuk mempersiapkan diri tes P3K 2024 bersama BLC, itu kita fasilitasi untuk diskon 50% atau potongan harga setengahnya. Bahkan lebih sih kalau saya rasa ya. Diskon 50%. Dicatat ya, teman-teman dapat apa aja kalau gabung di BLC? Dapat apa aja? Catat. Tadi, potongan harga 50%. Yang kedua, garansi. Ada tiga garansi, garansi uang kembali ketika teman-teman tidak lulus, garansi formasi, dan garansi administrasi. Screenshot biar saya tidak harus mengulang lagi pembahasan. Ini ada tiga, garansi formasi, garansi administrasi, dan garansi uang kembali ketika teman-teman tidak lulus. Ada tiga ya. Screenshot. Nah, ini testimoni dari beberapa. Kak Dewi sudah 5 kali daftar CPNS, 2 kali daftar P3K tidak lulus, tapi Alhamdulillah lulus di tahun 2023 kalau nggak salah. Nah, ini benefitnya silakan di screenshot.
biar teman-teman tahu apa yang akan didapatkan. 1000 plus video belajar dan juga bank soal, akses aplikasi 24 jam, mentor berpengalaman, kelas streaming webinar, tryout online, pembelajaran berbasis online, e-mentoring grup belajar, dan juga rankingan nasional. Oke. Nah, ini akses aplikasinya 24 jam, di dalamnya sudah ada tryout, sudah ada video pembelajaran, sudah ada bank soal, dan semuanya sudah ada. Nah, ini gambaran aplikasinya seperti ini. Nanti sudah ada teknisnya, nurse, keperawatan, bidan analisis gizi, farmasi, bidang kesehatan, teknik penjualan KB, ahli laboratorium medis, dan sebagainya. Ini juga video pembelajaran nanti gambarannya seperti ini, live streaming via YouTube juga kita fasilitasi. Nah, ini grup belajar Telegram, nanti teman-teman akan di-invite ke grup yang bisa berdiskusi di situ, di mentoring juga. Tryout berbasis CAT, kita fasilitasi juga, dan perankingan nasional. Selanjutnya silakan aplikasi BLC disimak dulu. Lihat, ini gambarnya seperti ini ya. Nanti soalnya ngejeblak gede gitu, dijelasin jawaban-jawabannya, kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B, alasannya kenapa gitu. Nanti dijelasin dengan detail sehingga Bapak dan Ibu bisa lebih paham gitu ya untuk alur-alur daripada soal yang akan dikerjakan. Gitu. Nah, ini tersembunyi dari beberapa aja. Nah, ini kalau misalkan tadi yang tahun sebelumnya, ini yang gelombang pertama kemarin. Ini testimoni dari yang gelombang pertama. Ada yang nakes di sini? Teknis dan guru silakan disimak setelah ini harga dan juga cara daftarnya. Ini dia strategi aku untuk lolos P3K Nakes. Hai, aku Nikma Rahmania dan aku berhasil lolos P3K di Yuko TNKL. Tentu bukan hal yang mudah untuk lolos P3K di tengah banyaknya peserta di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah aku bisa melewatinya. Dan strategi aku untuk lolos P3K Nakes. Jadi aku ikut bimbingan belajar di Bintaro Learning Center, satu-satunya event belajar yang memberikan gratis 100% uang kembali kalau sampai nggak lulus ya. Kalau fasilitas yang diberikan super lengkap banget. Yang pertama, ada ribuan video materi dan pembahasan yang langsung disampaikan oleh para mentor yang profesional dalam bidangnya. Yang kedua, ada materi yang berupa ibu yang udah lengkap banget beserta tugas dan tim mengerjakan soal. Kemudian ada simulasi ujian online CAT, fokus grup diskusi, ada juga kelas live streaming dan YouTube, dan perankingan secara nasional. Semuanya benar-benar membantu aku banget dalam mengerjakan nakes tahun dari pekerjaan kemarin. Jadi, buat kamu yang sedang mempersiapkan dan berjuang untuk PTIK 3K, aku saranin untuk kalian gabung di Bintaro Learning Center sekarang juga. Ini dia strategi Oke, aku sekarang untuk dari teknis. formasi P3K Teknis Penyuluh Pertanian dengan nilai 563 instansi Kabupaten Sinjai. Alhamdulillah saya lulus di Kabupaten Sinjai. Berkat BLC saya bisa lolos P3K tahun 2023. Bagi teman-teman yang mau daftar CPNS dan P3K tahun 2024, saya sangat merekomendasikan untuk segera daftar di Bintaro Learning Center. Yang pastinya kalian akan dibimbing oleh mentor-mentor terbaik dan profesional yang dimiliki BLC dengan metode pengajaran efektif, efisien, dan tentunya bermanfaat untuk persiapan teman-teman. Terima kasih. Terakhir dari guru. Tahun 2023 sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Gedung Harmais 1 Kota Bogor. Tentu tidak mudah bagi saya untuk bisa lolos P3K. Persaingan yang ketat dan materi yang cukup sulit membuat
saya merasa takut dan tidak percaya diri. Tapi saya tidak menyerah, saya riset dan terus mencari bimbingan belajar yang dapat membantu saya untuk mempersiapkan diri. Hingga akhirnya saya bertemu dengan Bintaro Learning Center, bimbingan belajar online yang sudah terbukti meluluskan ribuan siswanya. Para mentor profesional yang dalam saya untuk belajar dan memahami setiap kali soal-soal yang diberikan. Fasilitasnya juga sangat lengkap. Ada ribuan video pembahasan yang dapat saya pelajari dimanapun dan kapanpun. Selain itu juga ada kelas Zoom, kelas live streaming, dan diskusi dengan mentor. Selain itu juga ada simulasi ujian online CAT dan bonus itu dengan tips dan tips pengerjaan soal dengan mudah. Untuk kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk seleksi P3K, saya saranin join Bintaro Learning Center, pelopor bimbingan belajar online terpercaya nomor 1 di Indonesia. Terima kasih Bintaro Learning Center. Oke, itu dia ya untuk apa namanya, mungkin testimoni dari nakes, teknis dan juga guru. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Ini selanjutnya untuk paketnya. Nah, ini yang tersedia ada dua paket untuk teman-teman semuanya. Ada paket fokus ujian dan juga paket gold. Nih ada dua. Kalau misalkan paket fokus ujian itu dari harga 796 malam hari ini, hematnya teman-teman cukup membayar 100 ribuan aja, 198 ribu aja. Dan yang paket gold itu dari harga 996 ribu ke harga 398 ribu aja gitu. Cara daftarnya, teman-teman tinggal screenshot layar ini, kirim ke admin WhatsApp grupnya masing-masing yang tadi nge-share link Zoom ini. Kak, saya mau bantuan webinar. Itu sudah otomatis dapat harga yang ini nih, harga yang di bawah. Kalau misalkan teman-teman malam hari ini klaim voucher tapi tidak mendapatkan harga ini, bilang ke saya. Asik. Kata Kak Syifa dapat potongan harga, Kak. Harganya dari yang 700 itu ke 100 ribuan aja, ke 198 ribu gitu. Dari harga yang 900 ke 398 ribu. Bedanya apa? Teman-teman tadi akan mendapatkan fasilitas yang sudah saya jelaskan. Bedanya, kalau yang fokus ujian ini tidak dapat klaim garansi. Kalau yang paket gold ini sudah bisa klaim garansi uang kembali ketika teman-teman tidak lulus, garansi formasi atau garansi administrasi SDNK berlaku. Gitu ya. Jadi ini udah di screenshot, kalau sudah boleh bantu bilang sudah. Bisa dipahami, ada yang mau ditanyakan lagi? Pembayarannya 1 kali 24 jam. Bisa besok kalau misalkan tidak bisa bayar malam hari ini, atau mungkin nggak punya m-banking, atau jauh ke ATM, bisa besok. Tapi klaim vouchernya malam hari ini untuk 20 orang tercepat aja. Gitu. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Sudah paham? Untuk cara daftarnya dan harganya sudah tertera di sini. Di mana klaimnya? Tadi yang nge-share link Zoom ini. Chat di WhatsApp, Kak, saya mau bantuan webinar. Itu sudah otomatis dapat harga potongan. Gitu. Aman ya? Sudah paham ya? Ada yang mau ngambil paket gold atau ujian biar langsung dicatat oleh admin? Soalnya terbatas ya teman-teman, tidak bisa sekarang 200 orang nih yang hadir. Dan 200 orang semuanya difasilitasi harga potongan gitu, harga hemat. Jadi untuk 20 orang tercepat aja. Gitu. Oke, ada yang mau paket gold? Ya, kalau misalkan paket gold, kalau misalkan teman-teman, saya mau yang murah, boleh ngambil yang paket fokus ujian. Kalau teman-teman lebih mengutamakan garansi uang kembali, baik itu di formasi, administrasi, dan uang kembali ketika teman-teman tidak lulus, boleh ngambil yang paket gold gitu. Di mana klaimnya, Kak? Kak, cara klaim vouchernya adalah Kakak chat ke admin yang nge-share link Zoom ini, yang tadi nge-share link Zoom ini, Kak, saya mau bantuan webinar. Bilang gitu ya. Oke, silakan langsung dibantu catat kakak admin ini yang sudah menyampaikan mau paketnya di kolom chat. Karena kakak nanti yang sudah menyampaikan yang mau paket apa, bilang, saya Aprilia mau paket gold gitu. Saya A mau paket A gitu. Gitu. Bilangnya. Nanti sama admin dibantu untuk dicatat dan kakak langsung chat ke WhatsApp ya. Chat ke admin. Kak, saya mau bantu webinar gitu. Tanya-tanya langsung aja di sana. Gitu ya. Paham ya?
Ini selanjutnya perbedaannya tuh ada di sini. Screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perbedaan dari fokus ujian dan juga paket call. Dua-duanya dibimbing sampai dengan teman-teman selesai tahap kedua. Gitu ya. Jadi masa aktifnya 1 periode. Gitu ya. Nah, ini untuk jadwal kelasnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Langsung screenshot aja. Ini bersama materinya dan juga tentornya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman sebelum saya closing? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah paham ya? Oke, kalau misalnya sudah cukup, nah ini mungkin untuk bonus juga untuk teman-teman yang klaim voucher malam hari ini akan dapat bonus soal FR nih dari 2021 sampai dengan 2023 gitu. Tapi untuk yang klaim voucher aja gitu ya. Sebelum saya tutup ada quotes untuk teman-teman semuanya. Setiap impian itu butuh perjuangan dan setiap perjuangan itu tentu butuh yang namanya pengorbanan. Berkorbanlah untuk impianmu, jika tidak impian kalian yang menjadi korbannya. Tetap semangat Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam hari ini. Dan semoga sehat selalu dimanapun Bapak dan Ibu berada. Semoga lancar sampai dengan tahap akhir. Kita sama-sama mendoakan satu sama lain dan